Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan perkembangan iptek di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Laraswati. Saya Elsa Kartika. Saya Ana Putri Sakinah. Saya Lydia Anggraini. Saya Gelasa Septiandro. Saya Egi Gusti Alfadri. Saya Dena Anjani. Saya Dwi Woro. Perkembangan iptek di Indonesia. Berbicara tentang perkembangan iptek di Indonesia, tentu tak bisa lepas dari peran teknologi informasi yang terus berkembang. Sebagai satu di antara negara berkembang di Asia, penggunaan teknologi di Indonesia tergolong pesat. Berbagai usaha untuk memajukan kualitas iptek di Indonesia pun dilakukan. Beberapa produk buatan anak bangsa pun diakui dunia. Misalnya teknologi konstruksi sistem cakar ayam, jembatan Sosro Bahu, hingga teknologi jaringan 4G. Berikut adalah beberapa contoh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia, antara lain satelit. Di antara kamu tentu sudah tahu kan kalau Indonesia punya satelit. Satelit milik Indonesia dinamakan satelit komunikasi satelit domestik Palapa. Satelit ini dibangun melalui sistem komunikasi yang dikendalikan Indonesia sejak tahun 1974 dan selesai pada tahun 1976. Sistem satelit Palapa ini memungkinkan Indonesia mengakses berbagai informasi melalui sinyal yang dipancarkan ke berbagai perangkat elektronik seperti televisi, radio, telepon, dan sejenisnya. Telepon seluler. Jauh sebelum smartphone yang kamu miliki sekarang, teknologi telepon seluler sudah dikenal Indonesia sejak tahun 1990-an. Saat itu penggunaan teknologi ponsel memang masih sederhana, yaitu hanya sebatas untuk melakukan dan menerima panggilan hingga mengirim pesan singkat atau SMS. Awalnya jenis telepon seluler yang dipasarkan di Indonesia berteknologi sistem AMPS, Advanced Mobile Phone System. Namun, karena memiliki kelemahan yang tidak dapat menjangkau daerah terpencil, telepon seluler pun beralih ke teknologi sistem Global System Mobile, GSM. Penggunaan GSM terlihat dari banyaknya stasiun pemancar sinyal seluruh base transceiver stasiun BTS yang didirikan di daerah terpencil di Indonesia. Seiring perkembangannya, kini penggunaan telepon seluler pun jauh lebih kompleks dari yang hanya menerima panggilan dan berkirim pesan menjadi perangkat personal yang lengkap dengan berbagai aplikasi canggih, mulai dari pemutar lagu, kamera, hingga mengakses jaringan internet. Televisi. Jauh sebelum ditemukannya YouTube, televisi menjadi media penyampai informasi yang sangat digemari di Indonesia. Perkembangan teknologi siaran televisi bermula dari ditemukannya alat teleskop elektronik oleh seorang mahasiswa dari Berlin yang bernama Paul Nipkow, yang menggunakan teleskop elektronik tersebut untuk mengirim gambar tanpa kabel dari satu tempat ke tempat lainnya pada tahun 1884. Di Indonesia, televisi diperkenalkan tahun 1962 dengan siaran televisi Republik Indonesia atau TVRI, yang kemudian mengalami perkembangan yang sangat signifikan dengan munculnya beberapa televisi swasta, yakni RCTI, SCTV, TPI, ANTV, TV7, Global TV, dan masih banyak lagi yang lainnya. Komputer dan internet. Pada tahun 1990-an, perkembangan iptek di Indonesia ditandai dengan diperkenalkannya sistem teknologi informasi berupa jaringan internet. Internet memanfaatkan jaringan berbagai komputer yang terhubung secara langsung online. Jaringan internet dapat digunakan untuk mengakses berbagai informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat di bidang bisnis, telekomunikasi, dan pendidikan. Sebagai contoh, adanya fasilitas email, chatting, dan dengan ditemukannya teknologi voice di jaringan internet, kita semua bisa melakukan pembicaraan telepon jarak jauh dan sambungan langsung internasional yang mudah dan murah. Teknologi 4G. Membahas jaringan internet dan seluler, tentu tak bisa lepas dari teknologi 4G. Siapa sangka teknologi jaringan dengan koneksi cepat ini ditemukan oleh orang Indonesia. Ya, benar sekali, teknologi 4G ternyata ditemukan oleh profesor muda asal Kediri, Jawa Timur bernama Prof. Dr. Khoirul Anwar. Di Indonesia, nama Prof. Khoirul
mungkin tidak terlalu terkenal. Namun, siapa sangka beliau begitu terkenal di Jepang dan di negara lain. Profesor lulus Teknik Elektro ITB tahun 2000. Ini melanjutkan studi di Nara Institute of Science Teknologi Jepang. Saat berkuliah di Jepang, inilah Khairul Anwar menemukan teknologi jaringan internet yang lebih cepat dari teknologi 3G. Fahmifer, keren kan? Lewat temuannya, seluruh pengguna internet di dunia merasakan manfaat begitu besar, yaitu kecepatan transfer data dan efektivitas penggunaan perangkat seluler. Perkembangan teknologi transportasi. Selain perkembangan teknologi komunikasi, Indonesia juga mengalami perkembangan di bidang transportasi sebagai berikut. Transportasi darat. Transportasi darat diawali dengan adanya pembangunan jalan tol besar pada tahun 1973 untuk menghubungkan daerah-daerah terpencil. Jalan tol pertama yang dibangun pada tahun 1973 adalah Jalan Tol Jakarta, Bogor, Ciawi, dan masih banyak lagi pembangunan jalan tol yang masih berlangsung hingga sekarang. Selain jalan tol, pada tahun 1995 telah diresmikan penggunaan kereta api ekspres yang berkecepatan 120 km per jam. Jakarta-Surabaya yang awalnya ditempuh dalam waktu 14 jam dapat dipersingkat hanya 9 jam. Berkat perkembangan iptek, sampai sekarang transportasi di Indonesia berkembang bagi dengan dioperasikannya KRL atau kereta rel listrik, Jabodetabek, LRT, dan MRT. Transportasi laut. Bidang transportasi laut telah mengalami perkembangan pesat di Indonesia. Selama Repelita 5, upaya yang dilakukan pemerintahan dalam pembangunan sarana transportasi laut adalah merehabilitasi dan meningkatkan kapasitas infrastruktur yang ada, seperti pengadaan kapal feri, pengangkutan barang, perbaikan pelabuhan dan dermaga untuk memperluas dan mempercepat lalu lintas antar pulau. Transportasi udara. Perkembangan transportasi udara ditandai dengan semakin mudah dan cepatnya perjalanan melalui udara, baik antara pulau maupun antar negara, yaitu dengan tersedianya pesawat, angkutan penumpang, dan maskapai penerbangan nasional seperti Garuda Indonesia, Merpati Air, Adam Air, Lion Air, Sriwijaya Air, Air Asia, dan lain-lain. Maskapai penerbangan di Indonesia memakai berbagai jenis pesawat penumpang seperti MD-2, Boeing 737-400, dan Fokker F-28. Dan Indonesia juga memiliki industri pesawat terbang Nusantara di Bandung yang telah memproduksi helikopter dan pesawat terbang. Dampak dari perkembangan iptek di Indonesia tak hanya positif, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia juga membawa dampak negatif. Apa saja itu? Perkembangan iptek di berbagai bidang di atas tentunya membawa dampak bagi perubahan kehidupan manusia, baik dampak positif atau maupun dampak negatif. Adapun dampak positif perkembangan iptek adalah memberikan berbagai kemudahan, mempercepat dan mempermudah proses informasi dan distribusi dalam kegiatan ekonomi, menambah efektivitas dan efisiensi dalam interaksi sosial masyarakat, peningkatan di bidang produksi, menambah pengetahuan dan wawasan. Perusahaan atau industri dapat menjual produknya lebih luas lagi, bersaingnya harga barang di pasar global, meningkatkan kualitas pendidikan. Sedangkan beberapa contoh dampak negatif perkembangan iptek adalah munculnya kejahatan baru khususnya cybercrime, berkembangnya sifat konsumtif, hilangnya budaya tradisional, menumbuhkan kecenderungan sikap antisosial, dan munculnya hoaks atau berita bohong dan disinformasi. Baik, presentasi dari kelompok 3. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.